Praktikum IPA di SD Simbiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi dengan nomor induk mahasiswa 857487329 dengan dosen pengampu Ibu Khairun Naimah MPD. Judul percobaan praktikum kali ini yaitu pertama, simbiosis parasitisme, kedua, simbiosis komensalisme, yang ketiga, simbiosis mutualisme. Tujuan percobaan yang pertama yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang dipergunakan yaitu pertama alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Bicara tentang simbiosis, apa sih simbiosis itu sendiri? Ya, simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih organisme yang berbeda jenis yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu. Hasil identifikasi beberapa simbiosis di lingkungan sekitar, terdapat 3 jenis simbiosis yang telah ditemukan. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah terjadinya interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu akan diuntungkan sementara individu lain akan dirugikan. Dari hasil pengamatan lingkungan, simbiosis parasitisme yang saya temukan yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan kutu rambut. Kutu rambut pada manusia merugikan manusia karena kutu menghisap darah manusia dan manusia akan merasa gatal, bahkan bisa menyebabkan penyakit kulit di kepala. Dua yaitu benalu dan mangga, di mana benalu merugikan pohon mangga. Benalu akan mendapat tempat hidup, mendapat sumber makanan, dan berkembang. Sementara sari-sari makanan yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan pohon mangga malah diserap oleh benalu. Hubungan simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu manusia dan nyamuk. Nyamuk merugikan manusia karena nyamuk menggigit manusia untuk diambil darahnya. Sementara manusia akan merasa gatal atau bahkan menimbulkan penyakit, salah satunya seperti DBD. Simbiosis parasitisme yang keempat yaitu padi dan keong emas. Keong emas merugikan padi karena saat keong emas memakan tanaman padi, keong akan merasa kenyang, sementara padi dirusak dan terancam gagal panen. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah terjadinya interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda, di mana satu individu akan mendapatkan keuntungan, sedangkan individu lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya yaitu pada bunga anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek akan melekat pada pohon mangga bertujuan untuk mendapat air dan sinar matahari. Cara tanaman anggrek mendapatkan air dengan menyerap air yang terdapat pada kulit pohon mangga. Proses ini tidak menguntungkan ataupun merugikan pohon mangga sebagai inangnya. Selanjutnya, contoh simbiosis komensalisme yang kedua yaitu tanaman Antigona leptopus dan pohon mangga. Antigona leptopus mendapatkan manfaat dari pohon mangga tanpa memberikan keuntungan atau kerugian pada pohon mangga tersebut. Antigona leptopus dapat menggunakan pohon mangga sebagai tempat untuk menempel dan tumbuh, sementara pohon mangga tidak mengalami keuntungan atau kerugian yang signifikan dari kehadirannya. Yang ketiga yaitu tumbuhan sirih dengan inangnya, di mana inangnya adalah pohon bambu kuning hias. Biasanya pertumbuhan-tumbuhan sirih akan mengikuti inangnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis tumbuhannya. Tumbuhan sirih
mendapat keuntungan dengan sinar matahari. Sementara tumbuhan inangnya atau di situ adalah bambu kuning tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan keberadaan tumbuhan sirih. Yang keempat, di sini ada contoh tumbuhan sirih gading jumbo dengan pohon mangga. Pertumbuhan tumbuhan sirih gading jumbo biasanya mengikuti inangnya. Tentunya sirih gading jumbo melakukan ini untuk mendapatkan sinar matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis tubuhnya. Tumbuhan sirih gading jumbo mendapat keuntungan dengan sinar matahari, sementara tumbuhan mangga tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan keberadaan tumbuhan sirih jumbo. Hubungan simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah terjadinya interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan. Contoh tumbuhan simbiosis mutualisme yang pertama yaitu hubungan antara semut dan kutu putih. Antara kutu putih dan semut saling menguntungkan, di mana semut mendapatkan makanan, embun madu dari kutu buah, sedangkan kutu buah mendapatkan perlindungan dari predator dan bantuan dalam perpindahan oleh semut. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yaitu lebah dan bunga. Hubungan antara lebah dan bunga adalah contoh simbiosis mutualisme, di mana kedua makhluk saling menguntungkan. Lebah mendapatkan nektar dan serbuk sari dari bunga untuk makanannya, sedangkan bunga sendiri mendapatkan bantuan dalam proses penyerbukan dari lebah. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.